Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Muhammad Baun Sabandi. NIM saya 312510264. Saya berasal dari kelas I252A. Saya akan mempresentasikan PowerPoint basis data mengenai lingkungan basis data. Jadi, apa yang dimaksud data redunan? Ini adalah contoh data yang belum di redunan. Ini datanya dikotak-kotakkan, dikelompokkan menjadi satu objek. Ini nama, kelas, mata kuliah, dan nilai. Di sini prosesnya NIM-nya dikasih uh, angka unik namanya. Kelasnya juga dikasih angka kode unik, kode mata kuliah juga. Lingkungan basis data, dan di sini ada prosedur flow dari teknis, flow dari rancangan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logik. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui satu pandangan abstrak mengenai data, diberikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSPAR), American National Standard Institute, Standard Planning and Development Committee, menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal level atau level pandangan view level, pandangan konseptual level, level internal level atau level physical level. Jadi di sini ada arsitektur basis data yang dimana mempunyai 3 user yang memiliki view konseptual yang sama. Level eksternal adalah level yang menghubungkan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pada user berbeda dengan ekspresi fisik pada data, misalkan untuk data hari secara fisik dan direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks, nama dari Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik, mungkin diambil dari beberapa file yang berrelasi. Jadi beberapa file itu memiliki flow, jadi flow-nya yang ada di user jadi satu, yang kelihatannya yang di view-nya. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Pada para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka sengaja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses sistem secara efisien. Jadi para administrator tuh biasanya tuh mengkotak-kotakkan agar datanya tuh menjadi terstruktur, guys. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data dan inskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Jadi level internal ini bisa buat menjadi keamanan database itu tersendiri karena bisa dikompresi dan dienkripsi data, jadi lebih aman. Ini contoh data yang dienkripsi. Data independen. Hasil dari level tersebut akan menambah pengertian mengenai tulisan data independen. Data independen dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu physical data independence, logical data independence. Physical data independence bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dalam kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema.
Logical data independence bahwa konseptual sistem dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan perubahan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence adalah satu hal yang harus diterapkan dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan offensive sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi lokasi dan perwujudan organisasi basis data, pabrik, agen, peralatan, software pengolahan data dapat mengolah produk-produk tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk menggunakan pengontrolan program-program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan kebutuhan pengguna. Ini adalah contoh lingkungan basis data yang dimana user interface ini menjadi yang sangat paling penting dalam user mengakses data. Komponen basis data saya komponen DBMS yang sangat krusial. DBMS mengelola database. DBMS untuk mengelola dan menemukan suatu perangkat lunak. DBMS menjadi perangkat lunak database manajemen sistem CGD. DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Menurut SAP, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang manage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang terkenal oleh hardware atau ROM. Menurut Gordon C. Everest, DBMS adalah manajemen efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Pengertian DBMS yaitu adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, melihara, mengontrol, dan mengakses database praktis dan efisien. Nah, DBMS akan lebih mudah mengelola dan manipulasi data yang ada. Pembangunan DBMS manajer pengelolaan. Jadi pembangunan DBMS ada manajer, database manager, query processor, DML pre-compiler, DTL compiler, fungsi DBMS ini sebagai pendefinisian data, konstruksi data, manipulasi data, keamanan dan integrasi data, menyediakan data directory. Biasanya digunakan DBMS data sebagai channel subset manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang tugas fungsinya. Secara umum dua data language, data definition language, data manipulation language DML. DML bahasa digunakan untuk mendefinisikan struktur atau rangka basis data, record elemen data, kunci elemen dan relasinya, berupa perintah data yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan perangkat database. Data manipulation language bahasa yang digunakan untuk menyebarkan pemrosesan dari data diperlukan untuk memasukkan berupa perintah data yang digunakan untuk mengoperasikan. Adapun perintah-perintahnya ada dua jenis DBL, DML yaitu prosedural DML dan prosedural DML. Arsitektur DBMS multi-user arsitektur tradisional untuk multi-user adalah processing di mana satu komponen dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti berjabar di samping. Jadi terminal ini menjadi jembatan dari user dan database. Arsitektur DBMS multi-user file system proses didistribusikan ke dalam jaringan LAN secara lokal. Network file mengendalikan file DBMS yang dibawa oleh aplikasi DBMS meskipun DBMS dinyalakan pada masing-masing workstation tetapi memiliki perintah untuk file yang diperlukan. Model data memodelkan data mengenai jaringan relasional perhubungan orientasi data daftar contoh file model data. Jadi di sini ada angka yang berulang 1234 0123 1234 2345 3495. Contoh file model data publisher
model data relasional. Data relasional sangat dapat diakses untuk data melakukan perubahan. Penggunaan data disimpan mudah untuk membentuk query dan menggunakan tetract data mudah untuk pengelolaan integritas data lebih akurat. Model data relasional beberapa harus dilakukan unit untuk melakukan data. Type data wizard harus dengan relasi antar table agar harus belajar SQL. RD contoh model data IFD. Nanti jadi cuma satu ya sedikit kotak datanya guys. Beroleh objek data juga dengan taksi objek database punya senjata database platform teknisnya penyelenggara senjata dan program kontainer objek name class template property class no string first name string last name string first name get address for you dan database objek berarti konsep dan berorientasi objek dengan storage base data relasional. Model data berorientasi objek kelemahan basis data berorientasi objek yaitu adalah itu harus mulai konsep berorientasi objek yang basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.